Wasadisu syarat yang keenam, biar takbiratul ihram jadi sah, sehingga sholatnya juga jadi sah. Wasadisu dan syarat yang keenam an la yamudda hamzatal jalalah. Alla yamudda, orang yang sholat itu, seseorang itu tidak boleh memanjangkan hamzatal jalalah, hamzahnya lafaz jalalah yaitu Allah. Fa'in muddaha, maka jika dia memanjangkan falatan akidu sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Kenapa tidak sah? Li'annahu, karena bahwasanya memanjangkan hamzah pada lafaz Allah itu yang qolibu min lafzil khabaril insa'i ila istifhami. Li'annahu, karena menyatakan Allahu Akbar, alifnya dibaca panjang Allah gitu, itu yang qolibu minal lafzil khabar, yaitu membalikkan dari lafaz khabar al-insa'i, khabar insa'i alal istifham, menjadi istifham, menjadi pertanyaan. Ai al-istikhbar, yaitu mencari kabar, menanti kabar, menuntut kabar. Jadi kalau kita baca Allahu Akbar, A-nya panjang, Allah, maka artinya pertanyaan. Apakah Allah itu besar? Jadi begitu. Jadi kalau kata-kata nggak boleh seperti itu. Seperti Allahumma sholli, Allah itu nggak boleh. Hamzahnya panjang. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kalau ada orang yang baca alifnya panjang, Allah nggak boleh alifnya panjang. Kenapa nggak boleh? Karena itu nanti adalah khabar insa'i berubah menjadi kalam istifham, yaitu kalam pertanyaan. Allah, apakah Allah? Begitu. Nah, itu perlu jawaban. Maka tidak mungkin alif itu dibaca panjang dalam lafaz Allah, sementara itu bukan kalam istifham, atau bukan kalam, atau bukan pembicaraan yang menunjukkan kepada pertanyaan. Allahu Akbar, apakah Allah itu besar? Gitu. Jadi nggak boleh baca panjang tuh ya. Juga kalau kita baca sholawat tuh, kan saya sering dengar tuh di mana-mana. As-sadiqil amin wa ala alihi wa as-sadiq, nggak boleh alif jadi baca panjang. Yang betul as-sadiqil amin gitu. Ya. Bukan a. Nah, itu ada gituan tuh. Ada dua gerakan itu. Ya, itu kan dua harakat itu. Satu alif dua harakat. Berarti kan itu termasuk mad asli. Nah, kalau mau situ tidak ada mad tetapi dibaca panjang, maka menjadi istifham. Ketika menjadi istifham, maka bentuk jawaban. Kenapa? Karena istifham itulah sebuah pertanyaan. As-sadiqil amin. Apakah Muhammad itu orang yang benar, orang yang dipercaya? Nah, berarti kan begitu mananya ntar. Jadi begitu ya. Kalau baca as-sadiqil amin, dialah Muhammad orang yang terpercaya dan benar. Begitu. Jauh kan mananya? Jauh mananya itu. Makanya hati-hati ya kalau baca aturan aturan yang dibaca biasa saja, dibaca panjang itu bisa merubah makna dan berubah tujuan. Kalau baca Allahu Akbar, nah itu berarti apakah Allah zat yang maha besar? Begitu maknanya. Lalu dijawab bentar, ya Allah zat maha besar. Tapi kan tidak ada jawaban karena itu takbir, ya kan? Nggak bisa. Jadi kalau dia membaca alif panjang dalam kalimat Allahu Akbar, hanya dibaca panjang, maka sholatnya tidak sah. Paham ya? Jelas ya? Syarat-syarat ini. Tapi begini, wayajuzu, dan jadi boleh. Jadi boleh nih. Apa yang boleh? Isqatuha, menghilangkan hamzah. Allahu alif lam lam ha. Alif lam lam ha. Allahu a. A di dalam Allahu itu isqatuha yajuz, boleh menghilangkan, menggugurkan alif. Ya, hamzah. Hamzah jalalah itu boleh. Nah, boleh
Syaratnya begini, iza wasolaha bima qoblaha, jika boleh, jika diwasolkan hamzah dalam kalimat Allah tersebut, hamzah pada kalimat lafzul jalalah yaitu Allah tersebut, bila wasol bima qoblaha, kepada bima dengan ma, kalimat bima qoblaha dengan kalimat sebelumnya. Contohnya apa? Contohnya nahu imaman au ma'muman, Allahu akbar. Sholli fardul asri rokaatain apa? Arba rokaatin. Ma'mumallahu akbar. Ma'mumallahu akbar. Imamallahu akbar. Jadi kalau kita imama langsung diwasol, imamallahu akbar, atau ma'muman. Ma'muman diwasol dengan Allahu. Allah itu kan alif lam syamsiyah. Maka diwasol lah, maka alif lamnya akan hilang, alif ta'rifnya, alif kita akan hilang. Jadi imam Allahu akbar, berarti alifnya nggak dibaca dong. Boleh begitu? Boleh, nggak apa-apa, asal memang punya atau diwasol dengan kalimat sebelumnya. Sholli fardhu isya'i arba rakaatin ma'mum Allahu akbar gitu. Boleh begitu? Boleh. Oh boleh, alifnya nggak dibaca dong berarti? Ya nggak apa-apa karena alifnya alif wasal. Kok diwasal? Ya karena kita menisbahkan atau menyelaraskan, menyesuaikan dengan kalimat sebelumnya, yaitu apa namanya, ya, makmuman atau imaman, gitu. Jadi karena mim tanwin ketemu al syamsiyah, maka alif wasalnya dibuang. Imam Allahu akbar, boleh, boleh. Ya, tapi kalau jadi imam taulat nggak gitu. Karena kan imamnya sholli fardhu isya'i arba rakaatin ustaz imaman kan dalam hati. Tapi kalau kita takbir dalam hati seperti makmum gitu, makmum Allahu akbar, boleh. Alifnya tidak dibaca. Allahu itu alifnya tidak dibaca. Jadi makmum Allahu akbar. Nah, boleh, ya juz boleh, itu boleh ya. Tapi kalau nggak ada di belakangnya yang harus diwasol ya nggak boleh, tetap nggak boleh. Lakinnahu khilafal aula. Lakin akan tetapi, lakinnahu tetapinya, akan tetapi khilaful aula menjadi khilaful aula, bertentangan dengan yang paling utama, bertentangan. Nah kalau begitu bagaimana? Ya lebih baik jangan. Kalaupun dilakukan itu tidak apa-apa, tapi bertentangan dengan yang utama. Yang utamanya bagaimana? Yang utamanya adalah jangan diwasal. Sholli fardhu isya'i barakal mustaqbalil kiblat imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar gitu kan. Kalau sholli fardhu isya'i barakatin mustaqbalil kiblat imaman. Allah berarti dulu, jangan diwasal ya. Dipasol, dipisah dulu gitu. Itu yang utama begitu, dipisah. Nah, gitu ya. Bi khilafi hamzah akbar. Bi khilafi hamzati akbaru atau akbari, akbaru maksudnya sini. Berbeda dengan hamzah akbaru. Iza wasola, apabila diwasol, disambungkan pada kalimat sebelumnya, itu layajuzu, tidak boleh. Isqotuha, oleh menghilangkan, menggugurkan hamzah di dalam kalimat akbar. Kenapa tidak boleh? Karena hamzah pada lafaz akbaru itu li'annaha, karena bahwasanya sesungguhnya hamzah pada lafaz akbar itu yaitu hamzatu qota'in menjadi hamzah qota'. Hamzah qota' gitu kan. Hamzah yang harus terbaca gitu kan. Kalau hamzah wasal kan hamzah yang baru datang, bukan hamzah asli begitu. Kalau akbaru ya memang itu hamzahnya hamzah qota'. Maka kalau disambung, diwasal dengan sesuatu kalimat yang sebelumnya, maka hamzahnya itu tidak boleh diwasal, harus tidak boleh dihilangkan, harus tetap terbaca. Wasabi'u, dan yang ketujuh. Ketujuh nih. Ketujuh apa nih? Adamu maddi ba'i akbaru. Adamu maddi, tidak meniadakan mad. Mad ya.
Ba'i madnya huruf ba akbaru pada lafaz akbaru. Jadi gitu. Jadi ba itu dalam lafaz akbaru jangan coba dibaca panjang akbar gitu kan. Allahu akbar. Nah, itu salah. Ya, nggak bisa gitu ya. Falau qala, maka jika orang yang sholat itu mengucapkan takbir Allahu akbar, bunyinya Allahu akbar, baknya panjang, mad asli. Kalau begitu bagaimana tuh dia menyatakan Allahu akbar? Nah, kalau begitu lam tan aqid sholatuhu, maka tidak sah. Lam tan aqid tidak sah. Apa yang tidak sah? Sholatuhu, ya sholatnya. Nah, begitu ya. Sawa'u fathah hamzati au kasroha. Baik fathah dibaca fathah hamzahnya au kasroha atau dibaca kasroh. Nah, pokoknya dibaca Allahu Akbar. Nah, itu salah, nggak sah. Atau Allahu Ikbar, Ikbar gitu kan. Nggak sah juga gitu ya. Emang kenapa tuh akbar dibaca fathah? Nah, ini maknanya jadi berubah, jadi bukan yang dimaksud. Lianna akbaro, karena bahwasanya kata-kata akbar yang baknya dibaca panjang bifathil hamzah, yang hamzahnya di fathah, alif fathah akbar, itu jam'u kabarin, jamak dari mufrad kabarin. Bi fathataini dengan dibaca fathah, kaf dibaca fathah, ba dibaca fathah. Jadi ikbar itu, akbar itu jamak dari kabaro. Kabaro, kabaroni, akbarut, baknya panjang. Mislu sababin wa asbabin, sababin, sababani, asbabin. Nah, jamak tuh. Mufradnya sababin, sabab. Tasniahnya sababani. Nah, jamaknya asbab, sebab-sebab gitu. Nah, kalau akbar baknya dibaca panjang itu wahwa ismun, yaitu suatu nama. Kalau dibaca baknya panjang akbar itu ismun, sebuah nama litobli, untuk bedug, nama bedug. Bedug al-kabir, bedug yang besar. Kalau kita punya melihat di masjidnya ada bedug gede besar, namanya akbar, baknya panjang. Gitu. Kalau umpamanya akbar, nah itu apa? Ta'zim bilafzil jalalah, mengagungkan Allah, akbar. Nah, kalau dibaca baknya panjang akbar, nah itu berarti sebuah nama untuk bedug yang besar. Lahu wajhun wahidun, dan baginya itu akbar untuk bedug yang besar itu adalah wajhun wahidun, hanya satu wajah, hanya satu jalan. Jadi kalau dengan akbar, udah itu namanya bedug besar begitu. Wa yajma'u wa yujma'u, dan dijamakkan aidon, dan juga menjadi jamak ala kibarin, ya. Ala kibarin terhadap kibarin, ya. Kibarin. Jadi kabarin bisa juga kabarin bisa juga dijadikan jamak, jamaknya ala kibarin menjadi kibarin. Jadi bukan ikbar atau akbar, ya. Jadi kibarin gitu. Mislu jabalin wajibalin. Contohnya adalah mufrad jabalin gunung, wajibalin dan gunung-gunung. Jadi bisa juga kabarin akbarin, jabalin jibalin, sama tuh ya. Jadi jibalin atau akbarin sama, itu jamak dari mufrad jabalin atau kabarin. Au ikbar, atau dibaca ikbar, bukan akbar, ikbar. Alif hamzahnya di kasroh, baknya dibaca panjang, ikbar. Di kasril hamzati dengan dibaca kasroh hamzahnya tuh, hamzah kasroh i. Kalau ikbar itu lebih bahaya lagi.
Kalau akbar itu nama bedug, bedug besar. Tapi kalau hamzahnya dibaca kasrah, bukan dibaca fathah, yaitu ikbarun, baknya panjang, itu ismun, sebuah nama min asma'il haidi, dari nama-nama jenis haid. Haid, ya, datang bulan perempuan. Ikbar, oh itu jenis haid buat perempuan. Walau ta'ammada zalika, jika seandainya sengaja zalika mengucapkan itu, ya, zalika akan pengucapan itu, ikbar, ya, hamzah dibaca kasroh, dia sengaja nih mengucapkan itu, kafaro, maka hukumnya kafir. Wal iyazubillahi ta'ala, mohon perlindungan dengan Allah ta'ala akan hal yang itu, akan hal yang demikian itu. Jangan sampai kita mengucapkan Allahu Ikbar gitu. Jangan. Ikbar itu adalah sebuah nama untuk jenis head, ikbar. Head kan macam-macam tuh. Nanti ada jenis-jenisnya. Nah kalau jenis yang merah muda darahnya namanya apa, jenis yang merah tua namanya apa, jenis yang merahnya kehitam-hitaman namanya apa. Nanti ada istilah ikbar gitu ya. Saya sebuah nama untuk jenis head, ikbar. Kalau kita sengaja mengucapkan itu dalam rangka takbiratul ihram, kafara, maka kafir, dihukumi kufur.